Pada video saya sebelumnya, saya pernah menjanjikan saya akan membuatkan video kenapa pengajuan guru besar itu banyak ditolak. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa Bapak Ibu ya untuk terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Juga tombol loncengnya biar nanti setiap video-video yang update dari saya itu bisa Bapak Ibu dapatkan duluan. Kemudian biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full biar tidak ada kesalahpahaman, biar tidak ada dusta di antara kita. Oke? Jadi pada video kali ini saya pernah bilang bahwa kelak saya akan membuatkan video terkait dengan mengapa pengajuan guru besar di Indonesia itu banyak mengalami penolakan. Jadi disclaimer dulu dari video ini, saya mengutip dari pernyataannya Profesor Muhammad Sofyan Effendi ya, atau Bapak Ibu kita kenal dengan Direktur Sumber Daya Kemendikbudristek. Jadi saya sekali lagi saya tekankan bahwa saya mengutip dari tulisan Pak Profesor Muhammad Sofyan Effendi ya, Direktur Sumber Daya Kemendikbud. Nah, di mana di dalam pernyataannya tersebut dalam 3 tahun ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi atau lebih dikenal dengan Kemendikbudristek itu menerima 7.598 usulan guru besar. Saya ulangi, ada 7.598 usulan guru besar. Ya, namun dari ribuan pengajuan tersebut hanya ada 64%-nya. Ya, tersebut ada 64% yang ditolak dengan berbagai alasan. Ya, jadi kalau pada video saya sebelumnya yang terkait dengan masa kerja menjadi profesor itu ada beberapa komentar yang berkomentar tentang 10 tahun lah gitu. Ada yang komentarnya bahwa meskipun sudah kumnya 1.200, ini bukan masalah karena kumnya. Ya, tetapi ada hal-hal yang kenapa pada akhirnya pengajuan itu ditolak. Jadi bukan karena kumnya. Contoh kecilnya misalnya begini, saya punya nih publikasi internasional banyak ya. Setelah dihitung-hitung mungkin 2.000 kumnya, mungkin 2.000. Setelah dicek, ternyata ada kesalahan-kesalahan yang di dalamnya. Mau tahu? Nah, ini yang akan saya jelaskan. Nah, jadi menurut Direktur dari Kemendikbudristek ini, Pak Muhammad Sofyan ini, ada sejumlah faktor yang menyebabkan pengajuan guru besar itu ditolak. Di antaranya karena jurnalnya tidak bagus. Itu yang pertama. Jurnalnya tidak bagus. Jadi, meskipun saya punya banyak jurnal internasional, tetapi kalau jurnal saya itu bukan termasuk jurnal yang katakanlah, oke lah, dia masuk di dalam database Scopus maupun Web of Science. Tetapi kalau indexingnya itu adalah ASGI, ya udah tidak bisa kita ngajukan untuk ke profesor. Kenapa demikian? Ya di aturan sudah ditulis jelas di situ gitu. Tetapi kalau tidak dipakai untuk pengajuan ke profesor ya tetap bisa dipakai, tetap bisa dinilai semacam itu. Itu ya. Jadi jurnalnya yang tidak bagus. Ataupun mungkin karena kualitas jurnalnya yang tidak begitu bagus. Jadi kualitas jurnal itu kan nanti kita ya ketika ini berdasarkan cerita dari salah satu seorang yang mengajukan ke profesor yang sempat pernah 1 tahun di hold karena berkaitan dengan publikasinya. Ini terkait dengan banyak di jurnal-jurnal internasional itu yang penting apalagi yang berbayar ya. Yang penting bayar udah publish gitu. Semacam itu. Itu yang juga yang harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya itu adalah relevansi keilmuan yang tidak cocok. Nah, di Indonesia itu sangat kental sama yang namanya linearitas. Ya, saya punya pengalaman betul nih waktu akreditasi. Ya, waktu akreditasi itu terkait dengan linearitas dosennya gitu ya. Padahal yang datang waktu itu juga S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa gitu ya. Tetapi tidak ada masalah bagi saya semacam itu. Tetapi ini penting ke depan bahwasanya
penting Bapak Ibu ketika kita ilmu kita itu adalah linear ya, S1, S2, S3, ataupun karena linearitas kita itu kebanyakan diambil dari pendidikan terakhir dan publikasinya kita yang sejenis dengan pendidikan terakhir. Tapi kalau bisa itu adalah S1, S2, S3 maupun publikasinya ya tentang sama linearitasnya. Jadi kalau linearitasnya itu atau relevansi keilmuannya itu tidak cocok, ya udah tidak bisa Anda bisa menjadi profesor karena meskipun Anda mengumpulkan banyak kredit poin, tapi kalau relevansinya keilmuan tidak cocok, ya nanti besok-besok Anda mau disebut profesor apa gitu. Karena kan ada yang disebut misalnya ya kalau di dalam keilmuan saya yang teknik lingkungan, ada yang profesor di air limbah, ada yang di profesor di persampahan, ada yang di profesor di pencemaran udara, macam-macam gitu. Nah, kalau Anda tidak memiliki relevansi keilmuan yang tidak linear, maka untuk menentukan bahwa Anda mau jadi profesor mana itu susah. Kenapa demikian? Karena kan kalau misalnya Anda menjadi profesor itu kan mungkin ya akan lebih banyak diundang untuk menjadi pembicara, kemudian misalnya akan diundang untuk memberikan masukan kepada yang keilmuannya yang sejenis. Nah, kalau tidak sejenis lah bingung nanti gitu ya. Dan yang berikutnya itu adalah terkait dengan masalah administrasi. Nah, masalah administrasi ini banyak yang mungkin dianggap tidak terlalu penting ya, tidak terlalu begitu, mungkin dianggap sepele lah, tetapi penting ini bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang mau mengajukan ke profesor ya. Saya melihat betul kalau yang di kampus saya itu teman-teman yang waktu mengajukan ke profesor itu benar-benar diteliti betul-betul oleh tim banyak banget sebelum diajukan. Saya sampai mikir, bagaimana kalau saya besok ya kayak gini gitu. Jadi hal yang sekecil apapun baiknya enaknya gitu ya, karena yang mereview itu banyak sebelum diserahkan ke pusat gitu ya, dan itu pada akhirnya membuahkan hasil yang maksimal. Jadi kalau dalam guru besar tentunya minimal ada 3 keselarasan, yaitu sesuai dengan S3-nya, sesuai dengan bidang penguasaannya, dan sesuai dengan bidang yang ditulis. Itu yang harus diperhatikan ya. Saya melihat ada salah satu profesor itu, dia mengajukan ke profesor waktu itu, hanya gara-gara tulisannya, publikasi-publikasinya, dan jurusannya itu berbeda dikit aja gitu. Berbeda dikit. Itu di hold loh sampai 1 tahun lebih, sampai dia harus bisa mempublikasikan 1 paper, tetapi Q1, di jurusan yang sama. Ya, padahal kalau kita baca ya, saya waktu itu kalau kita baca waktu itu, apanya yang beda ya sama jurusannya gitu, kalau di publikasinya. Tapi proses penilaian di pusat sana menyatakan bahwa ini tidak linear gitu, tidak relevansi semacam itu. Secara garis besar itu yang disampaikan ya. Nah, kasus penolakan guru besar ya, salah satu contohnya misalnya ada di salah satu universitas negeri ya, di Jawa Timur mungkin, nah, kalau nggak salah. Itu terindikasi menggunakan riset mahasiswanya untuk dipublikasikan di jurnal internasional. Nah, kalau yang semacam ini itu tergantung lagi bahwa seberapa besar kontribusi kita terhadap paper tersebut. Kalau pada dasarnya adalah dosennya lebih banyak berkontribusi ya terhadap paper tersebut, itu sah-sah saja bisa diakui dia sebagai penulis pertama. Contohnya misalnya, di samping dia sebagai menulis, di samping juga sebagai mendidik, mungkin juga yang membiayai penelitiannya. Nah, itu kontributornya berarti dia layak untuk menjadi penulis pertama. Tetapi kalau misalnya yang menulis juga mahasiswa, yang dosennya hanya cuma membimbing, kemudian yang biaya penelitiannya juga mahasiswa, kemudian yang semacam itu ya kita tidak bisa mengklaim kalau itu adalah kita sebagai penulis pertama gitu. Jadi penulis pertama itu ditentukan dari seberapa besar kontribusi kita terhadap jurnal tersebut. Nah, itu yang saya pelajari dari profesor saya yang di sini. Jadi waktu itu saya punya penelitian di Indonesia,
Kemudian saya mau mencantumkan namanya beliau di paper saya. Dia menolak keras. Kenapa demikian? Karena satu, dia menyalahi kode aturan, kode etik sebagai seorang profesor di negaranya. Juga dia berpikir bahwa saya tidak memiliki kontribusi apa-apa. Saya tidak tahu kualitas papermu itu semacam apa. Saya tidak tahu Anda melakukan penelitian semacam apa. Nanti gara-gara itu bisa merusak nama baiknya gitu. Itu juga hal yang terpenting. Jadi kemudian yang perlu juga diperhatikan itu adalah syarat untuk menjadi profesor itu tidaklah mudah. Jadi apalagi yang disyaratkan ya, ketika kita mempublikasikan paper kita ke Q1 ya, yang disebut seperti yang disyaratkan di dalam aturan itu ya, untuk menunggu Q1 itu ya tergantung ininya, hoki-hokinya ya. Ada yang kadang kalau kita baru submit, karena kan di dalam jurnal itu kan ditulis akan direview dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Kalau misalnya kita hoki ketika kita submit, itu langsung under review, tertulisnya under review. Berarti tulisan kita itu menarik bagi pengelola jurnalnya gitu. Tetapi kalau sudah berbulan-bulan, berbulan-bulan tidak ada tulisan di mana di websitenya itu under review, ya udah kita bahkan harus nunggu 10 bulan, 1 tahun begitu. Saya pernah mengalami nunggu 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan, habis itu masuk under review posisinya. Setelah under review kalau nggak salah nunggu 3 bulan, di reject gitu. Nah itu, jadi itu sudah masuk kepada tahap-tahap berikutnya semacam itu. Jadi mempublikasikan, menjadi profesor itu untuk mempublikasikan paper kita ya tidak mudah. Makanya syaratnya tidak dipermudah ya untuk menjadi seorang profesor. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa banyak ajuan-ajuan dosen-dosen itu untuk ke guru besar itu ditolak. Mungkin kalau ada yang bisa memberikan masukan, komentar, silakan. Saya terbuka. Nanti kita diskusi di video-video berikutnya atau di melalui kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.